saudaraku, tiba waktunya kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. So saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara di rumah, Bapak Ibu Saudara memastikan Bapak Ibu Saudara dalam sebuah ruangan di mana Bapak Ibu Saudara bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan baik, dengan maksimal. Karena ini bukan bicara tentang kami di tempat ini. Ini bukan bicara tentang saudara sekedar nonton. Tapi waktu saudara memuji menyembah Tuhan dimanapun saudara ada, itu adalah urusan saudara dengan Tuhan. Yes. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Arkana, santai saja, relax saja. Kita akan sama-sama uji menyembah. Enggak cuman yang ada hadir, tetapi semua yang melayani juga. Please, ini bukan sekedar kita memberikan sebuah pertunjukan, tapi kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Boleh saya undang Bapak rohani saya, silakan. Okay, United, come on, let's praise and worship, come on. Bangkit berdiri, kita memuji dan menyembah Tuhan, come on. Come on semua, say. Say
berubah selamanya. Cinta kasihku padamu. Boleh saya dengar suaranya, come on. Untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya. Untuk senangkan hatimu, Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan haleluya. Oh, coba bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Wow, oke. Yang di rumah bilang sama istrinya, bilang sama anaknya, apapun yang terjadi Tuhan Yesus tetap baik. Caca, Tuhan Yesus tetap baik. Mike, God is good. Yusuf, Widi, God is good. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tetap baik. Whatever will be happened, God is always good. Mungkin kita nggak pernah bisa memahami seperti apa cara Tuhan. Mungkin kita nggak pernah bisa memahami kok bisa ini terjadi dalam hidup kami. Tetapi belajar percaya Tuhan yang kita sembah, Bapa yang kita punya adalah Bapa yang setia. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Bapa yang tahu persis yang terbaik buat kita. Jalan-jalan yang tidak terselami, tapi janjinya iya dan amin dalam hidup kita. Gloria takashikaralaba kashikaralaba. Up your hands, come on church, come on. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku.
hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Semua Kau setia, Kau setia Tuhan, tak pernah tinggalkanku. Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan, Kau setia selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
setia Tuhan, angkat tanganmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerah tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kamu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup semua. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatan. Semua sama-sama naikkan. Sebab kasih dari hidup. Naikkan pujian ini. Anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan penyelamatku. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis di dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kamu selalu hadir dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatan. Come on everybody. Yang percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup, taruh tanganmu di dada. Dimanapun kau berada, di rumahmu, kalau memungkinkan engkau sedang bepergian, ada di mobil, engkau sedang di samping suamimu sedang menyetir, tetap nikmati pujian dan penyembahan ini. Yes. Musik, naikkan pujian ini. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidup kita. Tangannya terulur bagimu. Yes, beberapa di antara saudara sedang mengalami keadaan yang sangat sulit dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam hubunganmu, your relationship. But listen, this is the Lord's voice. Ini suara Tuhan yang berkata,
Give it to me. Give it to me. Kasih. Kasih padaku semua kekhawatiranmu, semua jalan buntumu. Semua jalan buntumu, karena dia berkata, I am the way. I am the way. Keraguan-raguanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu. Seperti apa hidup ke depan, seperti apa keluargamu, seperti apa anakmu, seperti apa bisnismu. Come on. He is the truth. Not just the way, but He is the truth. He is not a way, He is the way. Dia jalan, bukan dia salah satu jalan, tapi dia adalah jalan, dia adalah kebenaran. And He is the life. Dia akan memberikan kepadamu kehidupan. Trust me my sons. Tuhan bilang, percaya kepadaku, percaya kepadaku. Percaya kepadaku, percaya kepadaku. Percaya kepadaku, percaya kepada kasih karunia yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Trust me, the Lord say, trust me, come on. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis di dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Kau Tuhan keselamatanku. Kau Tuhan keselamatanku. Oh yeah. Be still. Be still. Kasih space sedikit untuk membiarkan Tuhan bekerja, untuk membiarkan kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Gloria to Kashikara Kashikata Bakara. Jesus. Yes. Dia ada di hatimu. Dia ada di hatimu, dan biarkan dia bicara. Biarkan dia bicara di hatimu. Come on, church, come on. Tak pernah habis di dalam hidupku, dan tanganmu Tuhan
Tuhan keselamatanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Anugerahmu tak pernah habis di dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Anugerahmu tak pernah habis di dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara. Silahkan Kok Kris untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Gloria takasih karala bagala bakasih. Ya Tuhan Yesus, sebab kasih setiamu Tuhan Amin. lebih dari hidup. Yes, Amin. tanganmu yang selalu menopang dan menolong kami pada setiap keadaan. Yes. Haleluya Tuhan. Penyertaanmu sempurna ya Tuhan, dan Kau ada di setiap season dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hati kami cry out to you Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, rindu Tuhan Yesus lawatanmu yang mula-mula yang Kau selalu nyatakan Tuhan. Rindu lawatanmu Tuhan yang mula-mula yang kami rasakan. Biar kasih yang ada dalam hati kami, kasih yang Tuhan berikan, saat kami menerimanya Tuhan Yesus, itu boleh kami impartasikan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, nama Tuhan itu selalu diagungkan dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami. Bahkan saat kami Tuhan ada di marketplace, bahkan pada saat kami ketemu Tuhan dengan orang-orang di luar sana Tuhan. Karena kami adalah utusan-utusan Kau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu sepanjang hidup. Kadang kami Tuhan kurang bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan. Kadang kami kurang bersyukur Tuhan Yesus untuk apa yang Tuhan sediakan. Bahkan hal terkecil sekalipun Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menghargai, ajar kami Tuhan untuk bersyukur Tuhan. Untuk setiap hari kami boleh memberi yang terbaik Tuhan Yesus, yaitu persembahan hidup kami di hadapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan, orang-orang yang sudah Tuhan pilih di dalamnya Tuhan. Kami tahu Tuhan itu bukan semata-mata kebetulan Tuhan taruh di dalam pemerintahan kami Tuhan. Kami lihat Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan bangsa-bangsa Tuhan akan berbalik kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kita berkati bangsa kita, kami berkati bangsa kita, kami berkati bangsa Indonesia, presiden, menteri, semua pemerintahan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengasihi bangsa kami mengasihi pemimpin kami, dan kami percaya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Haleluya, haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Anugerahmu Tuhan tak pernah habis dalam hidupku Tuhan. Terulur bagiku Kau Tuhan keselamatan.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Dimanapun engkau duduk, dimanapun engkau berada, hormati Tuhan. Bolehkah engkau 1 jam saja? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Awake, awake. Karena dia mau bicara buat saudara. Seberapa penting Tuhan dalam hidupmu akan ditunjukkan seperti apa sikapmu ketika mendengar apa yang sedang dia mau katakan dalam hidupmu. Hormati dia. Siang ini kami datang kepada Bapa yang sangat mengasihi kami. Siang ini kami sangat mempercayai bahwa kasih karunia, pertolongan, rahmat selalu tersedia buat setiap kami yang datang dengan penuh keberanian kepadamu. Dan hari ini kami diingatkan kembali tentang betapa sempurnanya kasih Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang menjadi tantangan kami, masalah kami, kesulitan kami, itu tidak akan pernah menggoyahkan keyakinan kami bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasihi oleh Bapa. Itu sebabnya siang ini mari berbicaralah buat kami, nyatakan isi hatimu, supaya kalau sebentar kami dengar firman-Mu, Engkau sendiri yang bicara dari hatimu, bukan hanya kepada pikiran kami, tapi Engkau bicara dari hatimu sampai kepada hati kami. Dan biar ibadah ini menjadi sebuah ibadah yang penuh arti, karena Engkau telah menyampaikan isi hatimu buat kami. Terima kasih, kami mau belajar dalam pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Oke, yang ada di ruangan ini silakan duduk. Oke, Shalom United, senang sekali kalau hari ini saya bisa kembali ke Arkana tanpa terasa. Oke, ya, senang sekali tanpa terasa sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun saya tidak menginjak ruangan ini. Ternyata ruangan ini masih baik-baik, sama seperti saudara juga baik-baik. Dan saya hadir saat ini sebagai bentuk dukungan saya, sebagai salah satu penatua tentunya untuk ibadah on-site. Dan senang sekali kalau hari ini saya bisa melayani saudara di ruangan ini dan sekaligus saudara di rumah-rumah bisa mendengar apa yang saya akan sampaikan ini. Oke, selamat Paskah tentu buat semuanya. Karena hari ini kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan kita. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak untuk kita belajar sama-sama dari firman Tuhan. Dan ketika saya mendoakan tentang apa yang sebentar saya akan bagikan kepada saudara. Dan Tuhan singkapkan ini kepada saya dan saya mencoba menyusunnya. Dan saya berdoa supaya apa yang saya sebentar akan bagikan itu sungguh saudara akan tangkap sungguh-sungguh karena ini sebenarnya adalah isi hati Tuhan buat kita semua ya. Saya beri judul sharing saya hari ini adalah tunangan Tuhan. Nanti saudara akan tahu mengapa ini berkaitan tentu dengan hari Paskah hari ini. Oke. Sebelum kita lihat, sebelum kita belajar dari beberapa ayat, saya mau ajak untuk kita lihat PowerPoint berikut ini. Bahwa banyak sekali hamba-hamba Tuhan terus menerus menurut saya menekankan dan ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan terus berupaya untuk meyakinkan betapa kasih Tuhan kepada umatnya. Saudara sering mendengar berita-berita ini di mana ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mojok di message itu, di berita itu, di mana mereka seringkali dikenal sebagai hamba Tuhan katanya aliran hyper grace. Berita-berita mereka adalah berita-berita tentang kasih karunia. Dan saya sepakat dengan message mereka karena message mereka adalah
memberitakan tentang kabar baik Tuhan. Tetapi ada satu hal yang disadarkan Tuhan kepada saya dan saya ingin suarakan kepada saudara. Bahwa tidak salah kalau kita memberitakan tentang berita kasih Tuhan kepada umatnya. Tidak salah menurut saya. Tetapi ada hal yang saya pikir perlu diluruskan. Diluruskannya adalah ini. Menurut saya telah terjadi salah fokus. Saya ulang ya. Telah terjadi salah fokus. Mengapa saya katakan telah terjadi salah fokus? Problemnya sebenarnya bukan pada kasih Tuhan pada kita, tapi pada respon kita terhadap kasih Tuhan. Saya ulang, saya berharap saudara nangkep ini. Selama ini kita selalu menekankan tentang Tuhan itu sayang kita, Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu gila-gilaan banget mengasihi kita. Dia benar-benar all out dalam mengasihi kita. Nah, saya setuju. Tapi sadarkah saudara, seringkali kita salah fokus. Kita fokusnya pada kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Padahal sebenarnya problemnya itu bukan kasih Tuhan pada kita. Tapi problemnya adalah pada respon kita, yaitu respon saudara dan saya terhadap kasih Tuhan itu. Percayakah saudara bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah berubah? Amin saudara. Kualitasnya tidak akan pernah berubah. Bahkan kasih Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh kita bahkan. Kita boleh jatuh bangun dalam proses kita menuju keserupaan dengan Kristus. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah jatuh bangun dalam mengasihi kita. Dia nggak pernah up and down mengasihi kita. Kasihnya selalu konsisten buat kita. Oke? Nah, tetapi yang saya ingin bagikan pada kesempatan ini adalah, yuk jangan cuma fokus pada kasih Tuhan kepada kita. Karena problemnya adalah apa yang menjadi respon kita terhadap kasih Tuhan itu. Nah, sekarang saya akan masuk ke PowerPoint berikut ini. Coba lihat ini. Sadarlah dan pekalah. Nah, banyak kita nggak sadar, banyak kita nggak peka masalahnya. Itu sebabnya hari ini saya ingin supaya saudara sadar dan peka bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang PDKT dan menurut saya sedang tebar pesona. Sama seperti ketika kita sedang mendekati seorang lawan jenis yang kita suka, lalu akhirnya apa yang terjadi? Kita melepaskan kasih, kita melepaskan perhatian. Dan sadarkah kita bahwa sebenarnya Tuhan pun sebenarnya berlaku demikian kepada kita. Dia betapa mengasihi kita. Dia betapa serius dalam mengasihi kita. Nah, masalahnya kita nggak pernah menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang PDKT dengan kita dan tebar pesona. Masalahnya banyak kita seperti orang-orang yang sedang dideketin, sedang dikejar sama seseorang. Tapi kita sendiri nggak sadar bahwa kita itu sedang dikejar. Pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu, sampai kita bilang, hey sadar nggak? Si Bobby itu sebenarnya lagi PDKT sama kamu loh. Gitu. Nah masalahnya mungkin kawan kita itu, yang wanita itu sebenarnya nggak sadar bahwa sebenarnya Bobby itu sedang PDKT contohnya. Kita lempeng-lempeng aja, banyak kita lempeng-lempeng aja di mana kita berpikir ya wajar aja Tuhan sayang sama saya. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ternyata Tuhan itu sebenarnya sedang PDKT dengan kita dan tebar pesona. Masalahnya adalah bagaimana respon saudara terhadap kasih Tuhan. Nah sekarang lihat ini ayat ini. Coba saudara perhatikan ini. Bagaimana dengan Galatia 2 ayat 21? Galatia pasal 2 ayat 21. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Aku, ini Paulus yang bilang. Aku tidak, apa saudara? Tidak menolak kasih karunia Allah. Saya tertarik dengan kata aku tidak menolak kasih karunia Allah. Berarti problemnya itu bukan pada kasih karunia. Saudara paham sampai di sini? Problemnya itu bukan pada kasih karunia. Selama ini kita selalu nekanin kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Enggak salah saya bilang. Tapi sebenarnya problemnya bukan di kasih karunia. Problemnya pada respon saudara terhadap kasih karunia.
Tuhan sedang kejar saudara. Tuhan sedang tebar pesona sama saudara. Tuhan sama seperti Tuhan sedang mengejar, seperti kita sedang mengejar pasangan kita, calon pasangan kita yang sedang kita kejar untuk kita nikahi di kemudian hari. Demikian pula sebenarnya Tuhan sedang melakukan hal itu dalam kehidupan saudara dan saya. Masalahnya adalah gini, saudara menolak atau saudara meresponi kasih karunia Allah tersebut. Nah sekarang coba lihat PowerPoint berikut ini. Menurut saya jangan PHP-in Tuhan. Kenapa saya pakai kata ini? Jangan PHP-in Tuhan. Kita ini pemberi harapan palsu bukan cuma sama orang. Tapi ternyata tanpa sadar kita ini pemberi harapan palsu juga sama Tuhan. Coba, kenapa saya pakai kata jangan kita PHP-in Tuhan? Karena menurut saya banyak orang percaya sedang terus memanfaatkan Tuhan dengan cara terus menikmati kasihnya tapi menolak lamarannya. Pernah kita mengejar seseorang, orang tersebut kita suka banget, kita udah cinta banget dan kita mau jadian sama dia, kita mau lamar dia, kita mau nikahin orang itu gitu. Nah masalahnya orang tersebut sebenarnya gak suka sama kita. Cuman dia gantungin gitu. Kenapa digantungin? Sebab kalau diputusin saya gak suka ya. Berarti dengan kata lain kita pasti akan menjauhi orang itu toh. Tapi kenapa seringkali ada banyak cewek-cewek contohnya enggak ngasih kepastian. Digantungin karena apa? Ketika cowok itu sedang mengejar orang itu biasanya dikasih coklat, dikasih bunga, pokoknya ada aja di mana cewek tersebut dibombardir oleh kasih. Tujuannya adalah cowok itu sebenarnya ingin jadian. Nah sekarang pertanyaan saya, saudara nyadar enggak banyak orang percaya sedang tanpa sadar sedang memanfaatkan Tuhan. Tujuan Tuhan sebenarnya adalah melamar kita. Saudara sadar enggak sih bahwa Tuhan itu pengen melamar kita? Kita nggak sadar. Nah masalahnya ketika Tuhan lamar kita, dia menyatakan kasihnya, cintanya sama kita. Apa jawaban saudara? Sebenarnya saya mau masuk ke PowerPoint berikut ini. Coba lihat ini. Seringkali cintanya Tuhan kepada umatnya bertepuk sebelah tangan. Saya ulang. Cintanya Tuhan kepada umatnya yaitu kepada saudara dan saya. Seringkali bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Karena banyak orang percaya sebenarnya baru sebatas butuh kekayaan Tuhan. Tapi sesungguhnya kita tidak tertarik dengan pribadinya Tuhan. Coba renungin dulu sebentar. Nyadar nggak bahwa banyak orang percaya itu sebenarnya cuma hanya butuh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya kita nggak tertarik sama pribadinya Tuhan. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar selama ini kita tetap ikut Tuhan? Apa yang selama ini menjadi motivasi kita selama ini tetap mempercayai Tuhan? Jangan-jangan seringkali kita cuma sebatas membutuhkan Tuhan. Sadarkah saudara bahwa seseorang yang kita butuhkan itu belum tentu kita sukai? Saya ulang. Sadarkah saudara bahwa seseorang yang kita butuhkan itu belum tentu loh kita sukai. Belum tentu kita cintai. Nah hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sebenarnya sedang melamar kita. Tujuan dia melepaskan kasih sayangnya sebenarnya demi merebut hati kita. Nah sekarang coba lihat ini saudara. Apakah kira-kira tujuan Tuhan? Terus menerus membanjiri dan membombardir kita dengan kasihnya? Saya ulang ya. Apa sih kira-kira tujuan Tuhan terus menerus membanjiri dan membombardir kita dengan kasihnya? Mungkin saudara seringkali bingung sama Tuhan. Apa yang membuat kita bingung? Kita bilang gini, gila ya Tuhan itu. Kenapa saya bilang seringkali kita tuh sampai kagum sama Tuhan. Kita ini udah kecewain dia sering banget loh. Tapi dia itu baik banget. Kita udah hianati dia berkali-kali, bahkan bukan cuma berkali-kali. Jangan-jangan dilihat dari muka-mukanya ini bisa ribuan kali. Tapi dia nggak pernah nyerah loh sama kita. Dia tetap sayang kita. Dia nggak buang kita.
sekacau-kacaunya kita, benar-benar dia tetap konsisten dan dia never give up dalam mengejar kita. Nah itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak untuk kita belajar dari firman Tuhan. Kira-kira apa sih yang menjadi tujuan Tuhan? Terus menerus membanjiri dan membombardir kita dengan kasih-Nya. Saya melihat kita akan belajar dengan cepat dari kehidupan Hosea dan Gomer. Coba perhatikan ini saudara. Hubungan Hosea dan Gomer yang saudara bisa temukan dalam Alkitab. Khususnya dalam kitab Hosea. Sebenarnya saya melihat bahwa hubungan Hosea dan Gomer adalah upaya Tuhan mengajar lewat gambar, saya ulang ya, lewat gambar tentang hati dan harapan Tuhan terhadap mereka. Nah kalau saudara pernah membaca kisah Hosea dan Gomer, itu benar-benar luar biasa. Dan ternyata Tuhan ingin mengajar lewat gambar kepada orang Israel. Cintanya Tuhan kepada umatnya itu seperti apa sih? Nah coba ya, saya ajak untuk kita lihat dengan cepat. Di Hosea yang pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Hosea itu seorang nabi. Tentu kalau saudara belajar dengar kata nabi, maka nabi itu bicara tentang standar spiritual yang luar biasa. Oke. Tapi ternyata kalau saudara perhatikan di ayat 2, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, apa saudara? Kawinilah seorang perempuan sundal. Perempuan sundal zaman sekarang ini pelacur, wanita tuna susila. Bayangin seorang nabi disuruh nikahi seorang WTS kalau orang bilang. Itu kayaknya nggak masuk di akal kan. Tentu seorang nabi biasanya punya standar yang tinggi dong. Tapi di situ sebenarnya Tuhan meminta untuk Hosea menikahi seorang wanita yang tidak baik-baik itu yang bernama Gomer. Sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan gini loh. Waktu Tuhan mengasihi umatnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu nggak beda seperti Gomer sebenarnya. Nah sekarang singkat cerita akhirnya Gomer dinikahi oleh Hosea. Nah kalau kita membaca, menelusuri kitab Hosea, Hosea pasal 1, Hosea pasal 2, Hosea pasal 3. Nah yang luar biasa dari yang Gomer ini, karena memang masa lalunya gak beres, hidupnya benar-benar gak beres. Setelah dikawini oleh Hosea, rupa-rupanya dia melacur kembali. Dia menjual dirinya kembali, balik kepada kubangan. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara ada di posisi Hosea, kira-kira diapain nih orang macam gini? Dipecat jadi istri, ceraiin aja. Tapi coba saudara perhatikan di Hosea pasal yang ketiga ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, yaitu kepada Hosea. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Ayat 2. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Di sini Tuhan sedang mengatakan bahwa sebenarnya tujuan Tuhan mengisahkan cerita ini adalah untuk memberi gambaran tentang gimana sih kasih Tuhan sama bangsa Israel. Oke, saudara bisa paham? Nah sekarang saya akan lanjut ke kisah berikutnya. Lihat ini. Dari Hosea pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-15. Apa sih yang sebenarnya yang Tuhan sedang ajarkan, yang Tuhan coba sedang lepaskan kepada bangsa Israel lewat hubungan Hosea dan Gomer. Coba perhatikan ayatnya yang ke-13 dari Hosea 2 dan kita akan baca dari ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana. Seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Ayatnya yang ke
15. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku, apa saudara? Suamiku. Dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Saya berharap kita bisa menangkap kisah ini. Bahwa kenapa Tuhan gak pernah nyerah dalam mengasihi kita. Sebenarnya karena demi memenangkan hati kita. Dia ingin memperistri kita. Bukankah gerejanya diibaratkan sebagai mempelai wanita. Dan Kristus sebagai mempelai prianya. Dan tentu kita pernah belajar bahwa nanti kita akan mengalami pernikahan anak domba. Sekarang, mengapa saya membagikan pesan ini? Di hari Paskah ini, coba saudara lihat ini. Sadarkah saudara di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita udah baik-baik, ketika kita udah bertobat, ketika kita udah berubah, enggak. Tuhan itu nunjukkan kasih-Nya justru ketika kita masih berdosa. Dan itu sebabnya hari ini tadi saya katakan, jangan cuma fokus sama kasih Tuhan sama kita. Bukan itu masalah kita. Masalah kita adalah apa respon kita saat Tuhan mengasihi kita. Ada banyak orang percaya bilang begini, ya pantas aja saya dikasihi Tuhan. Kan Tuhan itu kasih. Ya memang saya pantas dikasihi. Saya mau katakan kalau saudara berpikir demikian, berarti saudara tidak nangkep isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan tidak pernah menyerah mengasihimu karena Dia ingin menjadikan engkau dan saya sebagai tunangannya. Itu sebabnya hari ini mengapa saya beri judul tunangan Tuhan. Karena seharusnya kita bukan hanya sebatas orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang meresponi kasih Tuhan dengan kita berkata, ya Tuhan, aku mau menerima lamaranmu. Lihat ini, saudara sadar bahwa perubahan hidup terjadi bukan saat kita sebatas dikasihinya. Tapi saat kita memutuskan untuk menerima lamarannya sebagai istrinya. Saya ulang saudara ya, dikasih Tuhan itu baik, asik, luar biasa. Memang kita butuh kasih kok. Tapi sadarkah saudara bahwa kehidupan kita itu berubah bukan waktu kita dikasihi. Tapi waktu kita say yes sama Tuhan dan bersedia berkata Tuhan, aku bersedia untuk jadi tunanganmu sehingga satu waktu aku akan menjadi pasangan hidupmu. Nah, mengapa saya katakan ini? Matius pasal 19 ayat yang ke-6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saya mau bilang sama saudara, perubahan hidup terjadi bukan saat kita sebatas dikasihinya. Tapi saat kita memutuskan untuk menerima lamaran sebagai istrinya. Ambil contoh. Ketika kita berkata ya pada Tuhan dan nanti di pernikahan anak domba. Kita akan menikah dengan Tuhan. Gereja sebagai mempelainya wanita dan Kristus sebagai mempelai prianya. Maka pertanyaan saya, kira-kira pernikahan dengan Tuhan itu harta terpisah atau harta satu? Kalau banyak kita kan waktu nikah harta pisah, harta suami, ya harta istri beda-beda. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan memperistri kita, berarti apa yang Dia miliki akan menjadi milik kita. Dan apa yang kita miliki menjadi miliknya. Hari ini saya mau bilang sama saudara, jangan puas kalau engkau dikasihi Tuhan. Karena misi dari dikasihi Tuhan adalah Tuhan lagi menunggu responmu. Dan tolong jangan PHP-in Tuhan. Kita ini nolak Tuhan juga enggak. Kenapa kita enggak nolak Tuhan? Karena kita takut enggak diberkati masalahnya. Kita butuh berkatnya, kita butuh perlindungannya. Apalagi di masa-masa sulit begini. Kita butuh banget Tuhan loh saudara. Tapi pertanyaannya adalah apakah saudara suka Tuhan? Apakah saudara mencintai Tuhan? Saya sering katakan bahwa perjuangan Tuhan adalah bukan dibutuhkan oleh kita. Tapi perjuangan Tuhan adalah dikasihi oleh kita.
Saya ulang kalimat ini. Perjuangan Tuhan itu bukan dibutuhkan sama kita. Tapi perjuangan Tuhan itu bagaimana bisa dikasih oleh kita. Dan tujuan Tuhan berjuang mengasihi saudara dengan saya. Sebenarnya demi memenangkan hati saudara dan saya. Sekarang saya akan masuk ke poin penting ini. Tujuan Tuhan memperistri kita adalah demi mengubah kehidupan kekinian kita dan masa depan di kekekalan kita. Saya ulang, tujuan Tuhan memperistri kita adalah demi mengubah kehidupan di kekinian kita dan terlebih lagi di masa depan di kekekalan kita. Makanya saya mau bilang gini, yuk jangan salah fokus. Fokusnya bukan pada kasih Tuhan yang besar sama kita. Tapi fokusnya adalah bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan yang besar itu. Oke, nah sekarang waktu saya renungkan mengapa saya beri judul tunangan Tuhan. Saya jadi ingat tentang kata tunangan itu, saya jadi teringat di Matius pasal yang pertama ayat 18. Matius pasal pertama ayat 18 itu kalau kita dengar kata tunangan itu pasti kita ingat akan hubungan Maria dan Yusuf. Nah coba perhatikan saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah mungkin kita bingung karena budaya Indonesia dan budaya Israel atau budaya Yahudi itu berbeda. Makanya coba kalau saudara punya waktu searching di Google, pelajari tentang budaya pernikahan Yahudi. Dan ternyata ketika saya membukanya dan mempelajarinya saya terkejut. Coba lihat ini saudara. Karena ternyata pernikahan Yahudi itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu bahasanya apa ya? Kiddushin atau namanya penyucian atau peresmian, disebut pula erusin. Artinya pertunangan dalam bahasa Ibraninya. Dan tahap yang kedua adalah nisuin. Nisuin itu adalah pernikahan. Apa bedanya? Pada tahap pertunangan, yaitu pada tahap pertama, mempelai wanita dinyatakan terlarang bagi semua pria lain. Pada tahap berikutnya, kedua mempelai dibenarkan untuk mulai hidup bersama-sama. Jadi, ketika di Israel itu seseorang pacaran terus langsung tunangan, tunangan itu benar-benar udah resmi. Sama seperti di Indonesia juga, sebenarnya kalau udah tunangan berarti kita ini udah benar-benar fokus pada pernikahan. Betul nggak saudara? Nah cuman di masa pertunangan, ingat hubungan suami istri tidak diperbolehkan. Oke, nah sekarang saya masuk ke titik ini. Lihat ini. Masukilah hubungan yang semakin serius dan mendalam dengan Tuhan. Saya berharap supaya setiap kita ini bukan gereja-gerejaan. Bukan Kristen-Kristenan, tapi mulai sungguh-sungguh serius karena kita ini kekristenan itu nggak main-main harusnya. Makanya saya mau himbau saudara, yuk masukilah hubungan yang semakin serius dan mendalam dengan Tuhan. Mengapa? Paulus menangkap rahasia ini, itu sebabnya dia katakan dalam 2 Korintus 11 ayat 2, dia katakan begini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan, siapa saudara? Kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah sekarang saya akan tutup dengan ini. Ingat di bagian pertama tadi saya katakan Tuhan itu mengasihi kita bukan tanpa maksud. Tujuan Tuhan mengasihi kita gila-gilaan luar biasa, mati buat kita, gak pernah nyerah. Waktu kita kecewain dia, waktu kita hianatin dia, dia tetap membombardir kita dengan kasihnya. Sebenarnya demi supaya kita bisa jadi tunangannya. Nah sekarang saya mau masuk, saya tutup dengan ini. Apa konsekuensi kita berkata iya? Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu sebenarnya menyatakan cintanya demi menunggu respon kita. Kita mau terima atau kita tolak. Oke, nah sekarang apa konsekuensi kita berkata iya? Apa konsekuensi kita menerima lamaran Tuhan? Coba lihat ini saudara. Di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30, menurut saya jangan asal yes. Jangan asal yes. Mungkin saudara berkata, kalau aku sih yes ada. Saya mau bilang, untuk jadi tunangannya Tuhan itu gak cukup yes.
Karena ternyata kalau saudara berkata yes, berarti ada konsekuensinya. Makanya dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30, waktu Yesus mengajar tentang pentingnya untuk orang-orang menjadi muridnya, itu ternyata Tuhan bilang, kamu harus pikir baik-baik dulu, jangan asal ikut pakai emosi. Sama seperti orang mau bangun menara, hitung dulu ongkosnya, sanggup atau enggak. Nah sekarang saya mau katakan kepada saudara, mungkin ketika saudara mendengar pesan ini saudara akan berkata, oh kalau Tuhan mau jadikan saya tunangannya, ya pasti saya bilang yes dong. Oke, tapi sadarkah saudara bahwa ada konsekuensinya? Ada dua hal, kita akan belajar konsekuensi jadi tunangannya Tuhan. Dan inilah yang membuat ternyata jadi tunangan Tuhan itu enggak semudah apa yang kita pikir. Oke, yang pertama, kesetiaan karena kita telah terikat. Jangan coba-coba PDKT seorang yang sudah jadi tunangan seseorang. Bahkan PDKT sama orang yang udah pacaran aja udah gak etis banget itu sebenarnya. Apalagi tunangan, apalagi deketin istri orang, itu udah melanggar hukum itu. Tapi ternyata, sadarkah saudara, bahwa ketika kita berkata iya terhadap kasih Tuhan dan kita berkata Tuhan, aku mau menerima lamaran Tuhan. Aku mau jadi tunangannya Tuhan. Sadarkah saudara bahwa ini bicara tentang kesetiaan karena kita telah terikat dengan Tuhan. Sama seperti ketika kita menerima lamaran seseorang, kita udah gak bisa pergi sama sembarang orang lagi dong. Betul gak saudara? Kita udah gak bisa hang out sama orang lain lagi dong. Karena apa? Kita sudah terikat jadi tunangan seseorang di mana kita sedang mempersiapkan pernikahan. Nah sekarang lihat ini saudara. Saat menerima lamaran Tuhan, maka kita sudah tidak sebebas kita masih saat single. Makanya kalau saudara baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, perhatikan loh ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dengar baik-baik, jangan sampai salah baca ayat ini. Tuhan tidak pernah memusuhi kita. Kita yang menjadikan diri kita sebagai apa saudara? Musuh Allah. Kapan? Waktu kita bersahabat dengan dunia. Nah saya coba bandingkan dalam terjemahan bahasa Inggris The Passion Translation. Nah terjemahan ini dalam terjemahan The Passion Translation diterjemahkan lebih jelas lagi menurut saya. Saya bacakan ya. Kamu telah menjadi penjinah rohani yang mempunyai hubungan gelap dan hubungan yang tidak kudus dengan dunia. Tidakkah kamu tahu bahwa berselingkuh dengan nilai-nilai dunia membuatmu bermusuhan dengan Allah? Siapa saja yang memilih berteman dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Hari ini kalau saudara berkata saya tunangannya Tuhan, pertanyaannya, benarkah saudara sedang hidup dalam kesetiaan sama Tuhan? Jangan-jangan kita ini masih backstreet sama dunia. Tuhan ya iya, dunia juga ya iya. Kalau hari Minggu kita jalannya sama Tuhan, waduh mesra banget nih kalau hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu kita backstreet sama dunia loh saudara. Nah pertanyaannya kalau kita punya gaya hidup seperti itu, benarkah kita benar-benar hidup sebagai tunangannya Tuhan? Jangan cuma bilang say yes sama lamarannya Tuhan. Karena waktu kita say yes sama lamarannya Tuhan, ternyata ada tanggung jawab yang sebenarnya kita miliki loh saudara. Nah sekarang, saya dengan cepat saya akan berkata gini, apakah arti berhala? Berhala menurut saya adalah bukan patung-patung yang lagi disembah orang gitu. Kalau itu berhala yang udah kuno, tapi ada banyak berhala modern yang saat ini nggak disadari loh saudara. Ternyata arti definisi esensi dari berhala adalah sesuatu atau seseorang yang kita kasihi lebih daripada Tuhan. Tuhan suruh kita mengasihi orang, setuju saudara? Tuhan suruh, Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi orang. Tapi Tuhan minta supaya kita lebih mengasihi Tuhan lebih dari siapapun, setuju saudara? Nah itu sebabnya esensi dari berhala adalah sesuatu atau seseorang yang kita kasihi lebih dari Tuhan. Yang menggeser posisi Tuhan di hati kita. Pertanyaan saya, bisa enggak sebenarnya kita ngerasa tunangannya Tuhan. Tapi sebenarnya kita tidak hidup sebagai tunangannya Tuhan. Bisakah? Ternyata sangat bisa.
Saat saya merenungkan materi ini, saya jadi ingat dengar kata berhala, kok saya jadi ingat ayat ini, saudara. Coba perhatikan ini. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama, coba saudara perhatikan, dan ayat yang kedua. Apa yang kita pelajari dari pengalaman Abraham dan Ishak? Perhatikan ya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Perhatikan ayat 2. Firmannya, perhatikan ini. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pertanyaan saya, kenapa sampai Tuhan itu minta untuk Abraham mengorbankan Ishak? Jawabannya simpel, karena ternyata Ishak sudah jadi berhala bagi Abraham. Bayangkan 25 tahun penantian, begitu hadir anak ini, Ishak menjadi pusat perhatian Abraham. Itu yang tadinya Tuhan itu bergaul sama Tuhan. Itu tadinya Abraham itu benar-benar luar biasa jadi sahabatnya Tuhan. Walaupun tidak dicatat dalam Alkitab, itu pasti hatinya geser, saudara. Dan waktunya hatinya geser, sebenarnya dengan baik-baik kalimat saya, Tuhan tidak menginginkan nyawa Ishak. Yang sebenarnya Tuhan inginkan adalah hati Abraham. Saudara paham maksud saya? Yang sebenarnya Tuhan tuh tidak menginginkan kematian Ishak. Terbukti waktu waktu Abraham hendak membunuh Ishak, Tuhan bilang cukup. Aku tahu sekarang hati kamu, bahwa sebenarnya engkau lebih cinta aku lebih daripada anakmu. Dengar baik-baik saudara. Seringkali Tuhan tuh minta apa yang sudah jadi berhala di hidup kita. Yang dia minta itu seringkali sudah mengambil posisi Tuhan di hati kita. Tuhan enggak anti dengan kekayaan. Tapi sadarkah saudara bahwa kekayaan bisa jadi berhala? Tuhan juga enggak anti sama yang namanya hobi. Enggak anti. Tapi kalau hobi itu udah jadi berhala, itu yang salah. Nah, sebelum saya masuk ke poin kedua, coba saudara lihat ini. Saudara sadar enggak? Mungkin saudara bilang, wah saya mah bukan penyembah berhala kok. Saya mah benar-benar penyembah Tuhan. Jangan yakin dulu. Saudara pernah nyadar enggak bahwa cinta uang itu adalah bentuk penyembahan berhala modern? Saya ulang. Saudara nyadar enggak bahwa sebenarnya cinta uang itu sebagai bentuk dari penyembahan berhala modern? Makanya seringkali Tuhan itu minta uang kita. Karena dia butuh uang kita, dia mah enggak butuh uang kita. Dia nggak butuh uang kita, saudara. Tapi kenapa seringkali sepertinya dia minta untuk kita berkorban, untuk kita memberi? Jawabannya sederhana. Karena sebenarnya Tuhan sedang selamatkan kita dari yang namanya cinta akan uang. Kalau kita hilang uang, waduh stresnya minta ampun. Tapi gimana kalau kita hilang sama Tuhan? Hubungan kita sama Tuhan bergeser, kita ngalami kekeringan, nyantai-nyantai aja tuh. Tapi begitu omset kita udah mulai nurun, udah paniknya minta ampun. Hampir-hampir kena serangan jantung kita ini. Pertanyaan saya, bukankah sebenarnya itu hanya membuktikan sebenarnya kita sedang cinta uang, dan berarti kalau cinta uang berarti kita sedang menjadi penyembah berhala. Dan kalau menjadi penyembah berhala, bagaimana mungkin sekarang kita hidup sebagai tunangannya Tuhan? Poin kedua, apa konsekuensi untuk kita berkata ya sama Tuhan? Yang pertama tadi, ingat kesetiaan karena kita telah terikat. Yang kedua, coba lihat ini. Kalau saudara berkata ya sama Tuhan, maka konsekuensinya adalah ini. Membangun hubungan demi pengenalan. Karena ada banyak orang membangun hubungan demi dapat pertolongan. Kenapa engkau berdoa? Ya supaya ditolong Tuhan. Kenapa engkau berdoa? Ya supaya dapat mujizat. Saya mau bilang sama saudara, tujuan kita membangun hubungan dengan Tuhan harusnya bukan demi mendapat pertolongan, tapi demi pengenalan kita akan Tuhan yang semakin mendalam dengan tunangan agung kita. Nah sekarang, coba saudara lihat gambar berikut ini. Sadarkah saudara bahwa doa seharusnya dipandang sebagai saat ngedate dengan Tuhan? Banyak orang percaya memandang doa sebagai beban. Kewajiban yang membosankan. Sampai kalau kita berdoa kita harus setengah mati mengerahkan berupaya. Tapi saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara benar-benar bilang Tuhan aku mau jadi tunangannya Tuhan.
Saya pikir kita perlu merubah perspektif kita terhadap doa. Doa harusnya bukan beban, tapi doa adalah saat kita ngedate dengan Tuhan. Di mana disitulah kita makin kenal calon pasangan hidup kekal kita, yaitu Tuhan. Sekarang lihat ini. Yuk kita nostalgia, ini di sini kayaknya udah hampir banyak semua yang nikah ya, yang belum nikah beberapa. Waktu kita ngedate, waktu kita pacaran, kira-kira kita ini suka rame-rame atau hanya berdua ya? Ada pacaran rame-rame? Kalau rame-rame, pacaran itu pasti akan rasa terganggu. Nggak ada privasi katanya. Makanya biasa kalau orang pacaran tuh mojok. Di bioskop mojok. Di rumah makan mojok, di kafe mojok. Karena apa? Nggak mau keganggu, karena hanya fokus pada pasangannya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Kita ini ngerasa tunangannya Tuhan. Tapi apakah saudara punya waktu untuk berduaan dengan Tuhan? Kita ini sukanya datang sama Tuhan rame-rame. Pas persekutuan doa, pas komsel, pas ibadah. Wah seneng banget. Tapi saya mau bilang gini, nggak salah dengan komsel. Nggak salah dengan ibadah. Nggak salah menurut saya. Nggak salah dengan persekutuan doa, doa bersama-sama nggak salah. Tapi kalau sampai saudara tidak menyukai berdoa, menyendiri bersama dengan Tuhan, saya pikir ada yang salah. Makanya di dalam Matius pasal 6 berkata, jika engkau berdoa, masuklah apa saudara? Ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Berarti seharusnya doa itu menjadi sesuatu yang sangat sakral. Maksudnya sakral itu apa? Sakral karena kita sedang ngedate dengan tunangan agung kita. Di mana waktu kita doa, sebenarnya kita lagi belajar makin kenal dengan pasangan kita. Nah saya mau tanya kepada saudara, apa sih manfaatnya pacaran? Apa sih manfaatnya tunangan sebelum pernikahan? Supaya kita kenal siapa yang akan jadi teman hidup kita selama-lamanya loh. Betul nggak saudara? Karena tidak ada istilah perceraian dalam kekristenan. Berarti kita mesti serius. Benar-benar nggak seperti beli kucing dalam karung. Kita benar-benar mesti tahu ini karakternya seperti apa. Demikian pula seharusnya doa dijadikan kesempatan untuk kita mempersiapkan diri. Untuk mengenal siapa sesungguhnya yang menjadi pasangan kekal kita yaitu Tuhan. Oke? Nah saya tutup dengan ini. Pemain musik bisa tolong dong siap-siap bantu saya. Di dalam budaya Yahudi, nanti saudara bisa pelajari, saudara bisa lacak beberapa artikel di Google tentang pertunangan ala Yahudi. Ternyata mempelai wanita itu akan dijemput oleh mempelai pria, dan dijemputnya itu ternyata nggak bilang-bilang loh saudara. Kalau kita kan kasih pengumuman dulu, kasih persiapan. Tapi ternyata di budaya Yahudi itu benar-benar nggak dikasih tahu. Jadi si tunangan wanita itu benar-benar mempersiapkan diri baik-baik, menantikan baik-baik. Dan setelah saya coba baca beberapa artikel, ternyata mempelai pria itu menjemput mempelai wanita nanti masuk dalam pernikahan, itu ternyata biasanya datang malam-malam katanya. Bagaimana bisa tahu? Shofar dibunyikan. Dari situ akhirnya bersiaplah mempelai pria datang. Nah waktu baca artikel itu kita jadi ingat ya dengan yang namanya rapture. Hari-hari ini kan marak banget tuh tentang berita kedatangan Tuhan yang kedua. Satu kali ada seorang yang bertanya kepada saya dan saya gak pernah lupa pertanyaan ini. Dia bilang begini, kok anak saya yang kecil ini tanya tentang pengangkatan. Bagaimana cara saya menjelaskan pengangkatan kepada anak yang masih kecil ini? Lalu ketika saya mendengar pertanyaan ini saya bingung. Iya ya gimana menjelaskan pengangkatan kepada anak yang masih kecil? Saat saya diam tenang saya minta hikmat sama Tuhan. Ternyata apa yang terjadi? Saya dapat hikmat ini loh saudara. Siapa sih yang akan diangkat? Yang diangkat itu bukan orang yang beragama Kristen. Yang diangkat itu adalah pribadi yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Saudara paham maksud saya? Setiap kita dicintai Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah apakah saudara mencintai Tuhan? Saat saya renungkan ini saya dapat ilustrasi begini loh saudara. Ternyata nanti itu seperti magnet. Tentu kalau bicara magnet itu akan apa ya? Narik semua yang logam. Paham? Ambillah magnet terus sebarkan paku dalam radius tertentu. Begitu ada di radius tertentu jarak tertentu itu pasti akan ketarik. Gitu.
saya dapat hikmat begini. Nanti pas pengangkatan, Tuhan itu nggak pilih kasih. Terus Tuhan di sorga lihat gini. Waduh kalau Calvin mah saya nggak akan angkat deh. Tapi kalau istrinya Cen-Cen saya angkat deh. Kalau Pipit, aduh enggak deh, enggak banget. Enggak gitu saudara. Nanti itu pengangkatan yang saya dapat hikmat adalah gini. Tuhan itu akan seperti magnet. Di mana dia akan mengangkat orang yang dicintainya dan mencintainya. Masalahnya ketika hari itu tiba, bagaimana hati saudara sama Tuhan? Saya tutup dengan ini. Sudahkah kita serius mempersiapkan hati kita? Hari ini doa saya, saudara tidak salah fokus. Jangan fokus pada kasih Tuhannya. Kasih Tuhannya gak akan bakal berubah. Dia sempurna. Yang saudara perlu fokus adalah gini, apa responmu saat Tuhan mengasihimu? Engkau menerimanya atau engkau menolaknya? Saudara paham sampai di sini? Tapi tolong jangan PHP-in Tuhan. Kita ini pemberi harapan palsu sama Tuhan. Kita nggak nolak. Kenapa kita bilang saya tolak? Enggak, karena kita masih butuh Tuhan. Tapi yang rugi adalah saudara. Hari ini Tuhan sedang mencari tunangan-tunangannya. Dan saya berdoa supaya Tuhan menemukan di komunitas kita. Bukan orang-orang yang cuman hanya dicintainya, tapi orang-orang yang mencintainya. Tuhan memberkati kita semua. Yang ada di ruangan ini, saya minta untuk kita bangkit berdiri. Sebelum kita nanti masuk dalam perjamuan kudus, saya mau ajak untuk kita nyanyi satu lagu, kita siapkan hati kita. Biarkanlah ku menyembah. Saya bisa minta tolong. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama.
biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Cing Cing untuk memimpin kita dalam perjamuan. Firman Tuhan katakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, roti ini hanya sebagai lambang, tapi mari kita renungkan bahwa roti ini lambang tubuh Yesus, yang kebetulan hari ini juga kita merayakan Paskah. Dialah yang sudah mati buat kita ketika kita masih dosa. Tidak ada kasih yang lebih besar di dunia ini daripada kasih seseorang yang mau mengasihi kita dan mati, memberikan nyawanya buat diri kita. Mari kita makan roti ini dengan ucapan syukur. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sadarkah saudara bahwa Yesus sudah mencurahkan darahnya buat kita? Bukan hanya pada saat dia disalib, tapi ketika di Taman Getsemani, dia bergumul. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa keringatnya bercampur darah. Biarlah lewat minum cawan ini yang dilambangkan lewat anggur yang kita akan minum, kita boleh memberi diri kita, boleh jadi jalan buat membawa orang keluarga kita, lingkungan kita untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur.
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau curahkan buat kami. Kami sadar bahwa sungguh dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau belajar Tuhan, apa yang berharga dalam kehidupan kami, yang Tuhan mau pakai untuk menjadi jalan salib. Mungkin buat keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, siapapun Tuhan. Biarlah kami boleh belajar, memberikan apa yang berharga dalam hidup kami yang Tuhan mau pakai untuk membawa orang-orang mengenal keselamatan-Mu, bahkan mengenal Engkau Tuhan. Menjadi pribadi yang menjadi serupa Kristus. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini, kami mengucap syukur dan kami mau biarlah kebangkitan hari ini Tuhan membawa kami juga bangkit jadi pribadi-pribadi yang boleh memberi kemenangan Tuhan buat diri kami sendiri dan juga buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, come on, sekali lagi kita sama-sama angkat pujian ini. Angkat tanganmu, katakan biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Baca syukur Tuhan, telah kami terima firman-Mu, telah juga kami lakukan, kami berjamuan kudus bersama-Mu Tuhan. Ya sungguh Tuhan, kami memaknai sungguh-sungguh perjamuan ini bukan sekedar aktivitas yang kami lakukan, tapi kami tahu kami sungguh-sungguh memaknai perjamuan ini dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau Engkau karya-Mu hidup, Engkau mati bagi kami dan Engkau bangkit bagi kami. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Ketika kami menikmati tubuh dan darah-Mu, kami menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Biarlah sungguh ini menjadi doa kami Tuhan. Kami membangun kesadaran bahwa Engkau nyata, lebih nyata, bahkan lebih nyata dari nafas kami Tuhan. Biarlah sungguh itu yang boleh menjadi sebuah kesadaran setiap kali kami bangun dan menghadapi hari-hari ini Tuhan. Setiap kali kami hadapi situasi, setiap kali kami ditaruh di situasi manapun, kesadaran Engkau bersama-sama dengan kami lebih kuat, lebih nyata dari apapun yang kami lihat di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah pulang dari tempat ini, Roh Kudus sempurnakan apa yang telah dilepaskan. Roh Kudus berbicara terus apa yang telah dilepaskan. Roh Kudus bersuara terus. Dan kami mau punya telinga sebagai seorang murid. Telinga yang tidak mendengar firman-Mu dan melupakan begitu saja. Tetapi telinga yang mendengar dan membangkitkan kesadaran dari dalam hati kami. Dan itu berubah menjadi sebuah kesadaran berujung pada sebuah tindakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan lihat bagaimana kuasa firman-Mu mengubah kami dari dalam keluar. Dan kalau kami dapati hidup kami semakin lama kami ada dalam situasi, dalam sebuah kondisi di mana Tuhan kehendaki untuk kami ada di situ. Bersyukur sekali pagi hari ini kami kedatangan Koan Tuhan, di mana kami rindu, kami kangen, kami bersyukur Tuhan kalau Koan pagi hari ini ada bersama saya dengan keluarganya. Ada sungguh Tuhan, Engkau yang terus berkati, anugerahkan berkat dalam hubungan kami. Saya percaya Engkau taruh Koan di komunitas ini sebagai elder kami.
percaya ada maksud Tuhan. Bersyukur buat kasih sayangnya atas komunitas ini Tuhan. Potongan-potongan pemikiran yang Tuhan taruh melengkapi komunitas ini. Kami berdoa terus Tuhan. Di umur yang terus melaju. Ada keefektifan, ada keefisienan, ada keakuratan. Semua apa yang dikerjakan ada di dalam karah Tuhan. Karena kami tahu waktu tidak panjang lagi. Ialah sungguh Koan, Ciposa dan Sam ada di dalam karah Tuhan. Di dalam momennya Tuhan. Sehingga waktu yang terpakai Tuhan. Semuanya mendatangkan keuntungan bagi kerajaan Tuhan. Dan lahirlah sebuah generasi yang kuat dari kehidupannya Tuhan. Generasi yang menjadi dan bercerita banyak. Bahkan kepada generasi, ke generasi berikutnya Tuhan. Terima kasih kami sebagai komunitas di tempat ini. Kami melepaskan berkat untuk hidup Koan di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke, thank you buat firmannya Koan. Silakan duduk saudaraku yang di Arkana. Wow, saya bersyukur sekali kalau hari ini kita secara sah, secara ofisial kita membuka untuk kita sungguh-sungguh mengadakan ibadah secara hibrida. Oke, Bapak Ibu Saudara telah menerima pengumuman dari UCC Call Center, betul? Mengenai tiket onsite. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk beribadah bersama-sama dengan kami bisa bertatap muka. Setidaknya kita bisa tersenyum lewat mata gitu ya, kan lewat mulut kalau tutupan gitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara bisa segera mengisi lewat link yang akan selalu dikirimkan setiap hari minggunya, itu setiap hari Rabu. Betul ya, setiap hari Rabu. Lewat UCC Call Center saudara segera mengisi. Ini terbatas untuk 30 orang. Kalau bukan saudara dan kami yang di tempat ini yang mulai membangun culture ini, maka tidak akan terbangun saudaraku. So pastikan saya pastikan kita safe di tempat ini. Amin. Saya pastikan kita safe. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara bisa datang. Saya juga mau welcome Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Bapak baru ya Pak ya? Oke, selamat datang sekali lagi Pak Harliman. Oke. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah, mungkin ada secara bersama-sama dengan kami, namun secara online, it's okay. Tapi kami juga mau memberikan big applause buat Bapak Ibu Saudara. Boleh saudara-saudara yang lain juga boleh memberikan digital reaction-nya. Tanda Bapak Ibu Saudara welcome. Oke, jemaat yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita, berikan digital reaction saudara. Saya percaya tindakan kecil, waktu disertai dengan ketulusan, itu akan menghasilkan suatu pengaruh yang besar, amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara juga satu hal yang saya perlu umumkan, sementara saya mengumumkan hal ini, tolong Kego juga boleh men-share screen secara terus menerus pengumuman-pengumuman yang lain, oke. Nah, saudara, mungkin ada di antara saudara yang di rumah merasa bahwa kok Zoom hari ini berapa minggu ini gak lancar. Saudara perlu ketahui bahwa percayalah bahwa kami yang di tempat ini di Arkana sudah berupaya untuk terus memberikan terbaik dengan segala tentunya kekurangan. Namun sangat mengharapkan sekali sebuah pengertian dari Bapak Ibu Saudara yang lain, oke? Karena perlu saudara ketahui untuk kita bisa merunning sebuah service, apalagi berkaitan dengan hibrida, oke, yang ada di Arkana sebagian, yang di rumah sebagian, tentunya ini sangat kompleks sekali saudaraku. Kalau saudara hari ini bisa menyaksikan Zoom kita beribadah dengan baik, karena ada co-host yang berjuang mengaccept saudara, menerima saudara, memastikan saudara termute. Kalau saudara bisa melihat gambar yang baik, karena ada seorang Yeni yang berdiri di depan saya, standby selalu berdiri selama 2 jam untuk men-shoot apa yang di depan. Kalau saudara bisa mendengar sebuah audio yang baik, tentunya itu dihasilkan dari orang-orang soundman yang memang tekanannya cukup besar ketika sedang merunning sebuah ibadah. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di rumah merasakan, oh hari ini sepertinya kurang bagus. Saudara bisa catch up nanti dari YouTube. Tapi percayalah saudaraku bahwa kami akan terus melakukan upaya yang terbaik buat kita semua. Juga yang buat di Arkana, mohon maaf kalau mungkin seringkali ada gangguan-gangguan seperti mengganti mic.
Betul ya? Juga suara sedikit gitu ya. Mirip ya suara saya sama feedback ya. Gitu ya. Oke, percayalah bahwa waktu kita belajar menerima dan kita nggak membiarkan apa adanya, kita terus berusaha. The maturity comes through the hardship. Kedewasaan saudara itu, kedewasaan kita itu tumbuh ketika kita bisa merespon kesulitan yang ada dengan hati yang terbuka. Waktu ada yang pelayanan di tempat ini dan dikoreksi oleh orang yang mungkin gak sedikit mengetahui apa sih masalah yang terjadi. Tapi waktu saudara bisa merespon dengan baik, maka komplain itu akan membawa komplimen bagi saudara. Oke? So, pastikan saudara tetap kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Kita tetap bersatu hati dan tetap sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu Saudara. Untuk Bapak Ibu Saudara boleh mereview kembali YouTube hari ini. Lewat Instagramnya UCC dan YouTube-nya UCC betul, @UCC Bandung. Dan saudara akan nikmati saluran rekaman yang gak terganggu. Oke, itu saja. Sekali lagi saya bersyukur sekali kalau hari ini kita bisa bersama-sama. Mari saya undang Bapak Ibu saudara di tempat ini, boleh kita bangkit berdiri. Dan yang di rumah boleh taruh tangan kita di dada. Kita akan sama-sama membacakan visi United. Ini bukan sekedar perkataan belaka saudaraku, karena perkataan itu selalu menghasilkan kuasa. Perkataan itu mendescribe siapa kita. Oke? Nah, dan penting sekali untuk waktu kita baca ini disertai dengan sebuah kesadaran bahwa yes, aku percaya Tuhan bahwa ini yang kau taruh untuk aku hidupi. Dan seperti kita akan lihat bagaimana perkataan kita secara pelan-pelan mulai berubah menjadi kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita sama bacakan visi United. Yang di Arkana boleh visi United. Menjadi keluarga ilahi yang memuridkan bangsa dan membapai generasi untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Saya persilakan. Mari angkat kedua tangan saudara. Thank you Lord for the blessing. Thank you for the message. Kami mau belajar rendah hati, kami mau belajar menerima pembentukan Tuhan. Lewat firman yang sudah Engkau sampaikan buat kami. Kami mau menjadi pelaku firman bukan pendengar saja. Kami mau menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Kami mau jadi pribadi yang memprioritaskan Engkau di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Jadilah berkat dimanapun Engkau berada. Apapun yang Engkau kerjakan selama Engkau terkoneksi dengan Tuhan. Selama Engkau mengkoneksikan semua pekerjaanmu, bisnismu, apapun dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memberikan reward kepada orang-orang yang mengasihi Dia, kepada orang-orang yang memprioritaskan Dia. Tapi pastikan itu bukan tujuan utama pengejaran reward. Tapi yang menjadi tujuan utamamu adalah memiliki karakter seperti Kristus. Untuk engkau keluar dari zona nyamanmu. Membawa banyak jiwa. Memuridkan mereka. Untuk mereka menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami nikmati, kami syukuri semua anugerah yang telah Engkau sampaikan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.